makin tersesat makin asik gitu. Dari situ gue belajar bagaimana bermain teater realis dan acting film. Lebih suka ke pertama kritik sosial, itu yang sering saya angkat. Yang kedua metafora dan semiotika, simbol-simbol, sindiran semacam itu yang orang akan berpikir 2 atau 5 kali dalam mencerna penggambaran saya. Banyak orang hebat di Bangka Belitung, tapi kalau mereka belum bisa bersatu atau mereka belum bisa menciptakan sebuah paguyuban, saya rasa itu mereka belum hebat. 2014 saya menciptakan gebrakan di Tobuali, termasuk dari keluarga sendiri. Lu mau ngapain ngelukis gitu? Mau jualan lukisan? Terkadang saya yang kena imbasnya, orang yang gambar saya yang disudutkan dan dituduh. Aku tuh asa pulang nyari acara, tak nemu acara bang. Asa pulang ke Bangka, asa aku di Jogja, ada acara. Akhirnya aku milih, kalau aku bisa bikin. Daripada aku nunggu, aku bikinlah di depan rumahku. Masih punya prinsip yang sama bahwa aku udah enak ke Bangka lagi, karena udah bakal maju berkesenianku. Bang Edo Pop tuh bilang, mana pelaku seniman Bangka katanya. Mana orang seni rupanya Bangka? Edo Pop yang bilang begitu. Ada banyak kata dengan PD, karena aku kenal Vincent. Menurutku aku kenal Vincent. Secara garis besar, kalau kita mau ke Amerika, kita harus bisa bahasa Inggris. Kenapa nggak kita balik? Ketika orang Inggris atau orang Amerika mau ke Indonesia, harus baca bahasa Indonesia. Atau main ke Bangka, nggak usah diretak ketika dia pakai bahasa Inggris. Halo saudara-saudari kita yang hadir di sini dan hadir di nonton di channel YouTube. Kembali lagi bersama kami di Suara Suradi. Suara Suradi mungkin kami bilang sebagai proyek kolaborasi suara dari saudara-saudari kawan-kawan yang dari Kota Belitung. Hari ini Suara Suradi menjadi media partner dari event Make Art Volume 22 dan di tema dengan mengisi tema diskusi kalian. Hari ini kita kedatangan 2 orang. Kalau bisa aku bilang itu kedatangan sih, memang mereka bagian dari acara ini. Pelaku seni, apa seniman gitu ya? Tukang gambar. Kalau satunya bilang tukang gambar, kalau satunya kemana? Kawan tukang gambar. Kawan tukang gambar. Manusia silver. Nah, kalau yang tukang gambar ini namanya sering kita kenal itu Vincent Tato. Iya. Biasa dipanggil Vincent. Bang Vincent. Kalau lawannya David Fernandez. David Fernandez. Bisa dipanggil Bang? David. Langsung ya? Iya. Degu nemek. Oke. Oh, back ya. Degu nemek. Oke. Dia kawan-kawan nanti ketiba ada, jadi kita pakai nih. Iya. Jangan kawan itu deh. Langsung nih, Bang Vincent. Yoi. David, Oke. apa sih boleh profiling dikit lah, mungkin teman-teman yang ada di YouTube nanti yang nonton ini pengen tahu genre seni dari Bang Vincent sama David ini kemana? Boleh Bang Vincent dulu. Ya, selamat sore, salam budaya semuanya. Perkenalkan, saya Vince Tato. Untuk genre dari aliran karya saya, panjang lebar gak nih Bang? Boleh Bang. Kalau pertanyaan kita Oh ya. Iya. Ya, pada dasarnya untuk dewasa ini kita sudah tidak ada lagi pengkotak-kotakan jenis aliran, tapi ketika ditanya arahnya karya dan jenis gaya apa yang saya bawa, saya lebih ke ekspresionis, ya, Pak. Ekspresionis. Nah, Gambar, iya, gambar ekspresionis, lebih ke spontanitas gambar. Ya, jadi apa, dengan ciri-cirinya itu dengan sedikit banyak goresannya saya lebih kasar, yang nggak begitu halus karena teknisnya cepat gambar. Gitu. Oh, gitu. Pertanyaan Bang, jadi kalau ekspresionis ini berarti apa yang ada di kepala pada saat itu ya dibikin karya atau gimana? Atau ada konsep atau ritual sebelumnya? Gimana? Jadi secara teknis penggarapan adalah pertama spontanitas, dan ide di awal terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi dengan hasil akhirnya. Misalnya saya pengen gambar burung, tiba-tiba apa jadi yang lain. Iya. Oke, paham. Ya, konteksnya misalnya
kalau dalam perjalanan itu malu bertanya, jalan-jalan. Jadi nggak bakal nyasar. Makin tersesat makin asik gitu. Oh iya, tersesat dalam karya sendiri. Iya. Kalau ini Bang David, kalau boleh tahu sebagai Oke. pelaku seni genrenya itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya. Perkenalkan, nama saya David Fernandes. Kebetulan saya sejauh ini masih fokus di teater, Bang. Oh, seni teater Bang ya? Ya. Ini lengkap. Kalau ini Bang, teater ini kan yang aku tahu banyak nih Bang genrenya. Ada surrealis sebenarnya, ada ya banyak Bang. Ada yang pakai musik itu Bang. Musikal. Ada musikal, ada yang drama. Coba Bang, kalau Bang lebih gimana? Terus semuanya kita mainkan. Kalau ku sih mungkin semua Bang. Kalau di Runut, perjalanan berteaterku mulai dari awal ku kenal teater tuh malahan butoh Jepang. Terus malahan ke tubuh, terus ke karya-karya kontemporer. Pada akhirnya terus ku kenal, karena aku sebelumnya di butoh terus main kayak kawan-kawan seni rupa, ku kenal juga disiplin seni rupa pertunjukan dengan media tubuh. Akhirnya aku ketemu performance art gitu-gitulah pada akhirnya. Tapi kalau sekarang aku pikir balance lah, aku pikir kadang aku pakai cara berpikir performance art dalam penciptaan teater gitu sih. Oke, itu loh berarti exploring juga dalam seni ya Bang ya. Oke, kalau ini Abang David ada inspirasi atau sosok yang influence dari karya Abang David itu gimana? Atau sendiri nih? Kalau menginfluence mungkin secara tidak langsung pasti ada Bang. Ya kalau Tony Breuer misalkan, dulu aku kenal butoh karena belajar kayak beliau. Tony Breuer dari Teater Payung Hitam Bandung. Terus Rukman Rosadi, dari situ aku belajar bagaimana bermain teater realis dan acting film. Terus ikut garasi, dari situ aku belajar mulai bagaimana sih cara meng-create kerja teater kontemporer gitu. Pada akhirnya ya perjalanan berkesenian sih Bang pada akhirnya. Oh, jadi Abang itu kalau bisa program ini kan sama Kak belajar teaternya itu kalau bisa dibilang di nasional, di luar Bangka tadi ya. Iya, di luar Bangka. Belajar di luar Bangka bahwa ilmu tadi dibawa dan dikaryakan di Bangka. Iya. Kalau Bang Vincent, Ya, Bang. siapa yang influence Abang baca dari ini? Ya, kalau kesenian dalam konteks seni rupa itu adalah kita bicara seni visual ya, seni penglihatan secara ide dan dasar saya banyak juga terinspirasi dari bawah ya. Dari bawah saya terinspirasi dari lingkungan sekitar banyak untuk keresahan-keresahan, kritik sosial dan macam-macam itu untuk ini. Tapi untuk sejarah penokohan saya punya influence. Kalau orang Jogja itu Pak Entang Wiharso, dia gambarannya dark side itu berdarah-darah, hal yang serem-serem itu saya suka. Dan banyak sih, jadi salah satu sosok di sebelah saya juga sangat menginspirasi. Ini Iya. penangguk nih. Apa? Lego penangguk. Dengan dilema patah hatinya itu dia sering curhat dan saya karyakan, saya visualisasikan dengan bentuk karya. Banyak karya-karya curhatan-curhatan David itu yang saya karyakan. Ya. Dan kita bicarakan support system juga ya. Support system, teman bantu teman, dan itu saling support juga itu. Dan inspirasi kalau di internasionalnya atau yang secara langsung mendunia ya, Iya, global. saya banyak terinspirasi dari Van Gogh, Vincent Van Gogh, baik itu dengan karyanya yang
bukan kebetulan ya, karena dia duluan. Karena dia duluan. Ya benar nggak, Bang? Pertama, dengan gayanya ekspresionis, saya suka. Karya Van Gogh itu goresannya unik, dan secara historinya dia ada seniman yang sangat miris yang bisa kita bicarakan. Dia kaya setelah dia meninggal. Jadi semasa hidupnya dia tidak pernah menikmati kejayaannya itu. Kayaknya diakui setelah Dia mati ya. dia mati. Berarti karyanya abadi ya. Ya, dan itu yang harus menjadi budaya perlawanan atas saya. Sama-sama Vincent, sama-sama ekspresionis. Saya jangan mati dulu. Jangan baru diakui. Ya, baru ya. Semacam itu ya, dari beberapa sosok itulah yang menginspirasi saya. Tapi kesenian itu kembali lagi tidak lepas dari derita lingkungan, dari bagaimana kita menyikapi sebuah keadaan, mengkritisi sebuah keadaan. Itu yang saya jadi patokan untuk dalam bentuk berkarya. Berarti tadi terdakwa simbol juga, berarti ada pesan dan cerita dari kayak waktu itu mau itu cerita dari keresahan orang sekitar kita ataupun pesan yang disampaikan. Kalau ini yang sering diangkat oleh manusia itu pesannya itu, selain curhat dari Bang David tentang pasangan tidak ada. Kalau secara pribadi, jadi saya apa sih cerita, saya kritis. Saya lebih suka ke pertama kritik sosial, itu yang sering saya angkat. Yang kedua metafora dan semiotika, simbol-simbol, sindiran semacam itu yang orang akan berpikir 2 atau 5 kali dalam mencerna penggambaran saya. Iya, makanya sering pun lihat juga karya-karya Bang Vincent kan kata pemulai dalam saya. Iya. Kalau pasti ada makna cerita di dalamnya. Ketimbang teman-teman juga ada yang mencari estetika. Iya. Tapi menurutku sih hidup kayak Bang Vincent itu ada hidupnya cerita, bukan sekedar estetika. Iya. Nah, kalau Bang David sendiri tuh apa yang sebenarnya dalam berteater kok kayak teater itu kan bentuknya ya panggung ya, bukan. Kalau Bang Vincent kan ada ibaratnya lukisan itu lagi, kita tengok berulang-ulang. Teater itu indah kalau cuma lihat menurutku kalau lihat di digital itu tuh beda loh kita nonton kayak orang kita nonton. Jadi kalau manusia sendiri dalam setiap karya teaternya itu apa sih Bang? Pesan atau cerita yang ingin disampaikan, tema-tema khusus gitu. Kalau karya-karya itu tuh relatif dua tematik yang dibahas, Bang. Dua tema. Tapi 2 tahun terakhir, kalau awal-awal tuh karya-karyaku ngomongin tentang kritik sosial lah. Ya maaf mahasiswa seni gitu. latah. Akhirnya ke situlah arahan ke situ. Pada akhirnya mulai 2022 pasca riset Rangkoi, karya-karyaku bergeser malah banyak bahas ekologi, Lingkungan. Oke. Ya bahas, karena pada akhirnya dulu tuh ada satu momen setelah melihat Rangkoi dan membaca Rangkoi, ternyata kadang pemikirannya terlalu jauh gitu, memandang suatu hal padahal sebelahku sendiri sakit perut macam itu kan. Akhirnya terlalu latah. Pada akhirnya setelah kuliah ya aku besar dan ibuku orang sini, orang pesisir, ayahku orang Lampung Barat, Krui orang pesisir. Pada akhirnya memang kebanyakan tinggal dekat pesisir dan melihat ya gitu-gitulah. Pada akhirnya berjalan sampai sekarang banyak karya-karyaku bahas tentang ekologi, bahas tentang ya deep ekologi gitu-gitulah. Ya yang terakhir kalau lihat karyanya Bang bahas lingkungan itu lugas banget tentang lingkungan Asia segala macam. Pengennya dah dengan caranya. Tadi potensi kehilangan 271 ini kan lingkungan. Asik. Debat panjang kalau dari sendiri itu masuk ke lingkungan. Dan Sandra Dewi sudah jadi aset negara. Macam keluar topik gitu. Jangan dulu lah.
Jadi kalau aku lihat sih bagaimana sih Bang? Jadi abang tuh berseni di sini ya. Kalau aku tengok Bang Vincent kan berseni bukan hanya tentang untuk diakui aja gitu Bang. Bang Vincent ya orang pula sama. Inilah hidupku gitu kan. Inilah seniku dan mungkin Bang David juga. Inilah aku, inilah cara hidupku. Terserah kan kepada. Inilah peranku di dunia ini. Tapi kalau dengan apa yang Anda melakukannya selama ini di Bangka Belitung, macam mana ya? Abang-abang ini tengok dinamika seni di Bangka Belitung ini. Mungkin dari waktu ke waktunya seperti apa? Optimis ya sih kira-kira seni itu di Bangka Belitung ini. Nah, mungkin saya udah jawab. Oke. Ya, pertama-tama ada apa? Ada beberapa sajak dari W.S. Rendra yang selalu saya amini. Apalah arti kesenian ketika terlepas dari derita lingkungan. Ya. Ya, di sini saya menganggap saya juga adalah orang yang biasa saja, tapi orang-orang di sekeliling saya, lingkungan saya adalah orang-orang yang luar biasa. Ambil contoh kayak Ming Art ini adalah mereka teman-teman yang kecil bergerak, yang juga mampu menciptakan sebuah wadah, nggak hanya sebatas ugal-ugalan dengan liarnya karya mereka sendiri. Nah, mereka mampu merangkul teman-teman yang menciptakan sebuah wadah, itu satu. Nah, dan mereka tidak nggak besar sendiri gitu. Nah, banyak orang hebat di Bangka Belitung, tapi kalau mereka belum bisa bersatu atau mereka belum bisa menciptakan sebuah paguyuban, saya rasa itu mereka belum hebat. Ya, itu kalau perjalanan berkesenian saya di Bangka Belitung itu saya berawal dari, kalau di Bangka Belitung ya maksudnya mulai liarnya saya mulai berangkat dari kepulangan saya dari Jogja itu 2014. Saya menciptakan gebrakan di Tobuali. Di Tobuali. Saya menciptakan gebrakan di Tobuali dengan merubah mindset masyarakat tentang dunia seni rupa itu seni nggak hanya batasan sebagai tontonan. Nah, jadi kayak hanya kita ngelukis terus jadi pajangan, kita ngelukis terus cuma jadi hiasan, enggak. Bagaimana saya merubah segmen itu, stigma itu pada seni rupa, khususnya seni apapun ya, tapi khususnya seni rupa nggak hanya jadi batasan sebuah tontonan. Karya tersebut harus bisa menjadi tuntunan. Ketika orang nggak hanya batasan penghias ruangan, penghias kafe, hal-hal semacam itu, dan itu juga nggak mudah bergeraknya, nggak mudah memperjuangkannya, termasuk dari keluarga sendiri. Lu mau ngapain ngelukis gitu? Mau jualan lukisan? Kayak yang menjatuhkan lah. Iya, jadi semacam itu, karena sudut pandang orang-orang di sini masih awam tentang pergerakan dunia seni rupa. Itu saya awalin, dan saya mengawalinya nggak langsung dari lukisan. Saya serang lewat mural. Jadi dari space yang gede, art for public, jadi seni untuk publik, yang saya tidak mengeksklusifkan diri. Saya turun ke jalanan, saya gambar mural, sehingga ada ketertarikan orang lewat. Misalnya contoh di simpang lampu merah atau mau kecelakaan, bodo amat gara-gara lihat gambar saya. Semacam itu. Nah, iya. Contoh yang menuntun. Jadi ruang-ruang publik yang sekiranya menjadi sentral, orang berkumpul, orang bisa lihat karya saya tunjukkan eksistensi saya di situ, sehingga orang-orang mulai tahu. Oh ini gambar tembok Bang ya. Dari situ edukasi saya awali. Oh Bang, itu grafiti ya? Bukan, itu mural. Jadi ada diskusi tentang bagaimana itu grafiti, tentang itu itu mural. Jadi sehingga kita sudah bisa menciptakan iklim diskusi, dan warna seni rupa mulai berwarna di Tobuali pada khususnya waktu itu. Memulai adanya
gairah teman-teman bertanya tentang edukasi seni itu kapan? Ya, ketika saya pulang dari Jogja itu tahun 2014 itu baru mulai geliat-geliat mirip-mirip Mingart ini. Nah, di sana aku memulai 2-3 karya dulu, terus bermunculan lah orang yang istilahnya ikut untuk ambil bagian dari proyek, diam-diam gambar, dan terkadang saya yang kena imbasnya. Orang yang gambar, saya yang disudutkan, yang dituduh. Dan makin lama ada edukasi yang saya berikan, bagaimana kita menyisipkan pesan dalam dunia gambar itu. Jadi kita kotak-kotakan bagaimana seni itu menghiasi, bukan mengotori. Jadi ada sisi vandalisme di situ, juga ada timnya. Bagaimana pesan yang kita sampaikan, misalnya contoh tentang lingkungan hidup, jangan buang sampah sembarangan. Misal kita bicara tentang stop narkoba, seperti itu kita ekspresikan lewat mural. Setelah itu jalan, dilirik oleh pemerintah, terus dibikinlah sebuah event yang kebetulan saya dilibatkan, yang namanya Toboli City on Fire itu. Empat kali berturut-turut. Di situ saya berhasil, dan ya saya mampu mengundang 33 seniman mural, baik 33 seniman mural baik lokal maupun nasional untuk datang ke situ. Dan jadi sekarang udah gimana ya, udah merata, udah menjamur. Bagaimana orang mural itu sudah tahu lah orang-orangnya di Toboli, Bangka Belitung. Dan akhirnya dampak jangka panjangnya adalah ya saya bertemu dengan orang-orang ini, ketemu anak-anak Mingart dari situ. Oke, kalau berarti panjang bisa. Oke, pertama kali ketemu beliau di Toboli City yang pertama. Iya. Iya. Yang pertama Vincent Vespa. Memang beliau bisa dibilang di Toboli itu pionir lah. Zaman dulu lagi TikTok, mungkin follower beliaunya ya. Belum di TikTok lagi. Tidak tahu. Karena kita juga sama. Ada. Kenapa nggak main TikTok? Saya pemalu yang tak pandai merayu. Kalau Bang Naris sendiri, tadi kan kita ngomong dinamika waktu ke waktu. Bang Naris bercerita di tahun 2014 itu seperti itu yang dia rasakan pada saat memulai seni di Bapak. Anak, apakah itu masih terjadi sekarang Bang Naris? Untuk menanggapinya gimana? Kalau aku kan terbilang baru, Bang. Aku mulai berkesenian tuh 2017. Sebelumnya nggak ada seni malu berseni. Main bola. 2017 lah aku kenal teater lewat salah satu ajang lah, macam-macam tuh lah, siswa macam tuh. Setahun tuh ternyata nggak tahu kenapa gue berpikir untuk malah kuliah teater. Semua hal yang sebelum aku pengen kesini nggak dulu, gue pengen kuliah teater gitu ya. Oh, jadi memang langsung jurusan kuliah teater. Jurusan teater. Oh. Itulah. Gimana? Nggak mudah itu kayaknya. Di isi Jogja. Iya betul. Gimana kalau di orang rumah? Kebetulan waktu aku tes salah satu instansi abu-abu, malah almarhumah aku kenal Pak. Benar apa enggak Pak maksud itu? Karena memang ayahku suka bikin aquascape. Oh, memang ada darah. Mungkin lah. Jadi keturun. Setting man. Ibuku ini pelaku tutur. Itu apa ya? Budaya tutur. Nguruci lah bahasa kita. Sastra lisan ibu-ibu. Nguruci bahasa Bangka. Itu seni memang apa yang memang anda soft skill deh Bang. Soft skill. Itulah pada akhirnya kenal teater segala macam, Jogja kenal salah satu galik lah. Terus aku melihat dulu aku salah satu orang yang macam orang kota main ke kampung terus udik nengok sawah, terus merasa bahwa seger gitu jadi orang desa macam tuh. Asa udik tuh lah Bang.
merasa bahwa kita tertinggal macam itu. Ternyata salah baik cara pandang gue menurutku yang miss gitu, memandang ya macam itu dulu lah. Pada akhirnya ya udah 2019 ku tuh asa pulang nyari acara dan nemu acara bang. Asa pulang ke Bangka, asa aku di Jogja ada acara. Akhirnya aku milih alonku saya bikin daripada aku nunggu, aku bikinlah di depan rumahku di teras lah panggungnya. Jadi aku bikin teater, aku bikin tari, aku bikin di teras rumah lah. Di teras rumah tuh lah, ngajak kawan-kawan screening film, ada yang display karya macam-macam tuh lah. Karena aku ngerasa aku bela yang bikin daripada menunggu orang yang bikin. Nah akhirnya lah bikin macam itu lah, ngelibatin orang-orang pinggir rumah tuh, kawan-kawan kayak beberapa pelaku seni rupa sini juga, Pengkala dan Rendol dan kawan-kawan. Jalan lah pada akhirnya, jalan balik ke Jogja lagi dengan masih punya prinsip yang sama bahwa aku udah anak ke Bangka lagi karena udah bakal maju berkesenianku. Tidak di wadah. Sampai satu titik balik adalah waktu itu aku di Gandrik. Terus Gandrik itu ngadakan pentasku tim di situ. Terus dia bilang macam nih, kata Pak Butet, kamu kenapa nggak pulang pakai bahasa Jawa tadi? Kamu kenapa nggak pulang? Nggak apa kata aku, nggak maju. Terus dia kasih analogi yang bagiku sangat indah waktu itu. Pit, kalau orang jualan sayur, masaknya di rumah atau masaknya di pasar? Di rumah Pak. Terus rumahmu di mana? Terus Jogja ini apanya? Jakarta itu apanya? Itulah pada akhirnya yang bikin ku untuk, aneh sih cara pandangku macam itu pada akhirnya. Nah, terus ketemu lagi kayak salah satu seniman nama Petrus, orang Bang Vincent mungkin tahu lah, karena dia orang-orang lama Malioboro, nama Pak Petrus. Pak Petrus. Nah dia bilang, Pit, berkesenian tuh berkesenian aja, gak usah mikir efeknya. Karena kadang itu yang kita jadi beban dan lungoy bahasa kita bang, beban moral yang kita bikin sendiri sebenarnya ujung-ujung lungoy, bikin baik, efek nomor 2 ya macam itu. Itulah. Lagi inget tuh Pak Petrus bilang macam tuh, oke lah balik. Akhirnya meneruskanlah Parla bikin program, karena aku punya kelompok nama Parla, bikin program segala macam lah. Pentas Desember kemarin, akhirnya macam-macam tetap terhubung dengan kawan-kawan di luar Sanen. Terus bagaimana bahwa dulu tuh aku tanya ke Edo Pop bang di Sabang. Bang Edo Pop tuh bilang, mana pelaku seniman Bangka katanya. Mana orang seni rupanya Bangka? Edo Pop yang bilang begitu. Ada banyak kataku dengan PD, karena aku kenal Vincent. Menurutku aku kenal Vincent. Tuh lah pokoknya di kepala kita yuk. Mana katalognya? Diam gue kecap kok dulu. Kamu mau nanti mana katalognya kata. Pada akhirnya macam tuh pentas kemarin, akhirnya aku libatin juga kawan-kawan, ada kurator dari Jogja, Miko, terus ada yang punya performance art studies di Kanada nama Lawrence, dia yang punya performance art studies di Kanada ke USA. Dia pun terlibat sebagai pemantik gagasanku karena isu ekologi dan jadi isu dunia seni hari ini, isu dunia. Jadi mereka memantik dan ada beberapa Iswadi Pratama, maestro teater, karena itu sih pada akhirnya yang bisa dilakuin untuk membuka jejaring itu, gue pikir. Jadi spirit dari kita untuk kita itu menarik, tapi kayaknya dari kita untuk gitulah bang, maksudnya biar apa, biar menular. Ya biar menular sih menurutku macam itu pada akhirnya, karena kan berkelanjutan tapi tidak mekar itu nggak tahu. Kayak ini lah mungkin apa, kegiatan dilakukan secara rutin jadi habit, tapi kan kalau habit ini tidak berkembang walaupun 0,01, kita tidak tahu bahwa habitnya adalah habit yang benar kita lakukan atau habit yang salah sebenarnya macam itu. Dan
Oke, kita tidak perlu mikir efeknya, tapi ku pikir efek itu bisa di-create. Iya. Ya, nggak mungkin seorang Vincent punya sosial yang dia bisa mengakses Pangkal Pinang, bahkan dia orang ke Bali main ke Pangkal Pinang yang kita tahu bahwa seni rupa kita tuh senggol-senggolan, tari kita senggol-senggolan, tapi Vincent bisa diterima. Itu jadi pertanyaan besar untukku. Oh, ada sesuatu yang dibangun Vincent. Apakah dia meng-create? Bagiku iya. Tapi ada proses evaluasi ya. Iya, Pasti ada loh. Pembelajaran ada itu. Ya, menarik. kalau untuk perkembangan di seni rupa di Bangka itu, yang makanya tak bilang di Bangka Belitung pada umumnya itu banyak orang hebat, Pak. Nah, banyak orang hebat, tapi ketika mereka tidak bisa bersatu dengan ideologi dan idealisnya mereka sendiri, merasa apa? Udah jago, gambarnya lebih bagus dari A dan B, hal semacam itu, dan mereka tidak bisa bergabung, ya udah, aku tinggal aja, berarti mereka belum hebat. Iya. Ya, Ya. Orang satu wiki itu. Baca Itu gabung. dan masing-masing dari kita punya satu kepala, dan satu kepala itu mempunyai pemikiran yang beda-beda, tapi kalau udah digabung jadi sebuah pemikiran, entah itu cemerlang atau bahkan berbahaya. Tinggal memang Iya. film mah kita juga wiki kawan-kawan sendiri. Nah, ya. Mereka dengan idealisnya masing-masing, dan bagaimana kita mencoba menurunkan ego, bagaimana menerima apa kekurangan dari teman-teman, itu yang bisa membuat kita bersatu. Tapi tidak serta merta aku langsung gitu mikirnya. Aku tidak lepas beda-beda tipis sama David. Kalau David tadi bilang kalau orang beli sayur di pasar, masaknya di rumah. Jadi anggap, kata David, Jogja adalah pasarnya dan rumah David adalah di Bangka. Jadi dia beli sayur di Jogja, masaknya di Bangka. Aku juga sempat berpikiran itu dan sempat dikritisi oleh senior-seniorku di sana. Aku sempat songong, Pak. Ngapain aku di Bangka? Aku udah di Bangka nih. Aku nggak betah, aku balik lagi. Di Bangka tidak seasik Jogja secara sentral keseniannya. Nah, itu terus aku balik lagi, dan ternyata masih dengan idealis mahasiswanya tadi yang oi-oi sekali, dan ternyata Jogja bukan tempat buat nyari duit. Nah, kemarin-kemarin masih dikirim duitnya, duit sampingan hanya untuk belanja. Ternyata pas aku balik lagi, yang duit sampingan itu adalah uang makan pokok sehari-hari, dan itu kembang kempis. Aku di Jogja, ternyata susah nyari makan. Ketika lah diterpa dengan kenyataan dan ekonomi, oke, semua. Dengan ekonomi itu masih bisa berjalan, tapi ada temanku bilang, seniorku juga bilang, kalau kamu mau jadi seniman besar, bukan di sini tempatnya. Setiap orang nonton pameran, setiap orang ikut kegiatan, masing-masing dari mereka ingin jadi seniman. Sainganmu banyak di sini. Ya. Ya, saingannya banyak, itu sentralnya kamu gak akan jadi apa-apa, karena mereka ada yang terbang lebih tinggi dari saya. Nah, itulah. Dan akhirnya dia bilang, kalau ilmu itu anggap aja masih setengah gelas saja, belum ada Vincent di Jogja. Ilmumu setengah gelas belum ada, tapi kalau ilmu itu kamu bawa pulang ke Bangka, itu udah tumpah-tumpah gelasnya. Jadi nggak perlu kamu buat inovasi baru, nggak perlu kamu berpikir bagaimana kesenian apa yang belum ada. Tinggal gini aja, kamu apa yang kamu dapat dari Jogja, bawa pulang ke Bangka, kembangin itu, otomatis ada warna baru dengan apa yang kamu bawa dari tempat orang. Nah, di situ aku mikir, iya juga ya. Makanya pas pulang ke Bangka, ketemu David, yang sangat saya sayangkan kok David nggak mau jadi manusia silver di Jakarta kan. Itu udah bagian dari iya. Di lampu merah itu saya sering lihat kalau di Jakarta ada manusia silver dicecet. Kenapa David nggak bawa itu? Di Bangka belum ada ya? Keren itu, apa boneka pampang. Relate dengan ininya, karyanya. Ya itu. Itulah sama kayak misalnya aku sedikit cerita loh, kayak brand kami ini kan Suara Seperdi, udah banyak brand-brand media kawan tuh pakai bahasa nasional lah. Waktu itu kan pakai Seperdi. Ya karena aku yakin ya kita lah banyak melihat bukti bahwa yang sekarang ini yang ngetop di nasional itu malahan yang dicari itu orang-orang punya karakter lokal, Pak. Dulu mungkin di tahun ayu kita jadi artis kita ke Jakarta baru ngetop. Sekarang enggak, Pak. Enggak. Orang-orang Kalimantan, orang-orang Medan, orang-orang Minang, Makassar, itulah luar biasa.
pacak mendapat panggung di nasional Nah, dengan berkarya secara lokal. Nah itulah aku dengan kawan-kawan juga ku internalisasikan, asik bahasa teater banget ada. Bahwa ya udah kita bangga dengan warna lokal gitu ya. Ciptakan karakter lokal gitu ya secara kreatif kawan-kawan gitu ya. Masalah nanti ku yakin nasional akan nyari orang Bangka ini macam mana ya karakter. Iya, betul. Bukan kita mengimbangi nasional, tapi nasional butuh warna lagi. iya, iya. Secara garis besar, kalau kita mau ke Amerika, kita harus bisa bahasa Inggris. Kenapa nggak kita balik? Ketika orang Inggris atau orang Amerika mau ke Indonesia, harus baca bahasa Indonesia. Atau main ke Bangka, nggak usah diretak ketika dia pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Bangka, gila gak sana? Ketika kita ke luar negeri, kita bingung karena bahasa apa? Adik, bahasa globalnya adalah bahasa Inggris. Kenapa nggak kita balik ketika orang main ke Bangka, sebisa mungkin mereka harus bisa bahasa Bangka. Iya, Mas. Ini, Bang, minum dulu Bang, buat sponsor. Ini depan kamera. Padahal sponsor dari Hoping nih, boy. Oke, siap. Oke, untuk peserta di sini kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada 1-2 yang ingin bertanya. Nah itu Bang. Iya, kalau di depan ini ibaratnya seniman. Untuk saya juga kayak di seniman. Mau nanya, jadi kalau jadi seniman tuh menghidupi. Oh, oke. Jadi berarti ini menghidupi maksudnya dari sisi ekonomi. Kalau jadi pekerjaan. Oh, profesi. Untuk saya menguntungkan kehidupan. Oke. Paham. Mungkin lah paling sering. Gimana Bang? Siapa namanya Bro? Aris. Karena apa konteksnya ketika menghidupi itu Dari sisi ekonominya. dari sisi ekonomi, Bang ya. Jadi Abang harus belajar dulu dengan konotasi apa konstelasi tentang kata tidak mampu. Tidak mampu dan kemampuan. Tidak mampu dan mampu itu cerna dulu dua arti makna itu. Tidak mampu dari segi daya beli, tidak mampu dari segi apa itu. Ketika kamu berbicara kesenian untuk menghidupi, itu loncatan kedua. Loncatan pertama, bagaimana kamu menghidupi senimu itu sendiri, sehingga senian dan kamu akan hidup dari situ. Berani lapar dulu, Bang. Nggak ada yang kayak seniman. Aku sepakat sih kayak Vincent perihal hidupi dulu senimu. Karena kalau aku bilang menghidupi dan menghidupi, aku udah bisa mewakili ya. Tapi aku lagi duduk di Hoping jam segini santai macam aku udah punya beban begawe kayak orang. Aku pikir udah tahu untuk menghidupi kau pada. Tapi yang perlu diketahui, semua orang berlomba-lomba masuk polisi, tapi tidak semua orang punya mental jadi seniman. Sespesial tuh bentuk seorang seniman. Tuh sih. Bicara kesenian itu tadi, bagaimana kita menghidupi dan dihidupi? Konteksnya cuma satu. Ini ambil sebuah contoh. Ketika kamu masuk Hoping, nggak mungkin kamu dapat gratis minum, bener nggak? Ini seniman dapat memang nggak beli, Bang. Di sini istilahnya ada satu langkah kita menang gitu. Satu menang bukan berarti ujuk-ujuk tiba-tiba saya duduk di sini diwawancarai terus dikasih minum, enggak. Ada jam terbang yang itu kamu gelutin, uletin. Kembali lagi tanyakan lagi, sukses itu, bahagia itu apa sih? Apa ininya? Batasannya, tolak ukurnya apa? Itu aja. Ya, tolak ukur suksesnya kan. Nah, itu aja. Yang lain ada yang lain? Jadi mana itu? Buat senior saya Mas Vincent sama senior saya Mas David, So asik. apa harapan kalian terhadap gejolak seni di Bangka Belitung? Harapannya adalah aku udah punya harapan, jalanin dan hiduplah di kesenianmu, bikin dulu maksudku. Ku
ku tidak pernah apapun yang ku lakukan, ku tidak pernah bilang bahwa itu adalah movement, ku tidak pernah bilang bahwa itu adalah sebuah pergerakan. Karena satu hal bagi ku tidak nak terbebani, ku tidak nak membebani diriku dengan beban moral. Ketika aku bilang ini adalah movement, berarti ku punya beban moral untuk bertanggung jawab atas movement yang ku lakukan. Dari perihal wacana sampai ke semua hal yang ada di dalam situ. Maka aku selalu bilang bahwa aku nak ngelakuin apa yang aku lakuin, boy. Akhirnya bicara harapan tuh kalau kita bicara romantisme, ya, jelas aku pengen kalau seni rupa jadi Bangka jadi ibu kota seni rupa, gitu, jadi ibu kota. Tapi terlalu romantisme di sore hari akhirnya kalau aku harus bicara tuh tentang harapan seperti itu. Kalau karena aku bilang aku udah punya harapan tentang kesenian di Bangka Belitung. Tapi mungkin aku punya mimpi di besok tentang teater di Bangka Belitung. Jadi hidupku untuk besok bukan untuk 10 tahun lagi. Betul lah, kurang lebih. Ya, saya jawab tentang harapan. Saya sanggah omongan David. Dia juga ngalor ngidul, dia nggak tahu apa yang dia bicarakan. Tak ada manusia yang tidak bisa hidup dengan harapan. Dia berpikir besok. Kamu yakin besok masih hidup? Nah, Itu harapan, boy. Besok kita kesini ya. Besok kemana? Itu harapan. Yakin kamu hidup besok pagi, itu ada harapan. Tidak ada manusia yang tidak bisa hidup dengan harapan. Ya, harapan adalah mimpi besar yang harus kita ciptakan. Mimpi tanpa pergerakan itu adalah omong kosong bagi saya. Ya, terus gerak aja, kecil bergerak, terus rangkul kawan-kawan, jaga koneksi, jaga chemistry teman-teman. Ketika bikin acara, sekiranya bikin buat berantem, nggak usah bikin acara. Bener? maksud Iya. Ketika ini kita biasa-biasa aja nih temenan, tiba-tiba bikin acara terus marah-marahan, nggak usah bikin acara. Ketika mindset itu yang harus kita bangun, kita harus siap berdarah-darah, kita harus siap berantem dalam sebuah segmen kecil dan kemudian temenan lagi. Bisa nggak? Itu aja. Langsung kita bikin acara, terus berantem, dulunya akrab, gara-gara bikin acara terus musuhan. Ini nggak usah bikin acara. Itu. Nanti ya di kata-kata dari Bang Tajo pakai Ya. Bang Tarjo. Semua itu menyamanda Ah, nah ngalir terus. ya. Mengalir, jadi baru bagus. Ada kehidupan di sana itu kalau dia mengalir. Menyamanda belum ada untuk itu kata Bang Tajo pakai Ramayana. Oke Bang. Ya. Itu aja deh. Harapan tanpa pergerakan tuh omong kosong. Ya. Teruslah berharap meskipun kamu nggak dicintai. Vincent 2025. Nah, kayak dan pembuka nih. Jadi mungkin ini ya, mungkin misal di software ini yang beda mungkin kalau orang kan di ending itu pasti say thank you kepada telah membuat acara ini. Kalau aku kan pasti terima kasih, jadi mungkin terima kasih. Cuma yang pulang di sini kita beda di sini. Apa sih kritis kalian untuk kegiatan minggat ini? Ya tanpa kritis kita tidak akan bergerak menjadi lebih baik. Yang mungkin teman-teman berdua ini kasih kritik lah kepada kita minggat ini. Jauh sebelum dimulai acara, saya udah memilih gambar di situ, Bang. Gambar saya itulah bentuk kritikan buat ini tempat, juga buat teman-teman. Saya kasih tahu pemaknaan gambar saya itu ada gambar jantung yang ditumbuhi oleh pohon. Itu kritik dari saya adalah terus berakar dan tumbuh atau mati ditikam keadaan, gitu aja. Terus berakar dan tumbuh atau mati ditikam keadaan. Hidup itu pilihannya cuma dua. Lu hidup dengan melanjutkan hidup atau lu mau mati aja udah. Hah? Apa nih? Ya pada akhirnya quotes dari A. Vincent itu butuh realisasi dan butuh proses, metode bagaimana mencapai itu. Apa yang satu hal baru yang coba ditawarkan Minggat dari 1 sampai ke 22, next di 23, apakah akan terus menggambar bersama dan memeriahkan bersama, apakah nextnya akan diapakan karya-karya ini akan kalau nanti
Aku datang dari tahun 2030 pengen tahu kegiatan Mingkar di Vol 22. Dari mana aku tahu kegiatan itu? Sosial media. Intinya manajemennya dirapiin, Ya mungkin itu. strukturnya dibagusin, orang-orangnya dikuatin lagi, Wah, itu. dan Tapi kalau- dihindari pengkotak-kotakan. Apalagi terima kasih Iya. Pak rasa sayang. Oke. Itu adalah Yo, man. untuk rasa sayang. Iya. Cinta. Janganlah siang. Dan terima kasih untuk bisa dibilang nih forum Iya. dari yang melibatkan Suara Sepadi dengan teman-teman dari Bang Firsa dan Bang Iya. David, dan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada Mingkar yang telah mencanangkan atau melaksanakan event ini. Makasih banget. Siap. Yo, Siap, iya. siap, siap. Oke. Kita bisa ketemu dia. Amin. Banyak kita mungkin kalau di waktu kita berkarya sama-sama lagi.